Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadrul Jabir. Saya akan menjalankan tugas dari mata kuliah Wasail Tadris dengan presentasi materi ilmu nahwu, menjelaskan tentang pengenalan apa itu isim. Apa itu isim? Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin, yang artinya kata yang mengandung sebuah makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Nah, dari definisi di atas tadi, kita bisa mengetahui bahwa isim merupakan lawan dari kata fi'il dari sisi keterkaitannya dengan waktu. Semua kata yang memiliki kandungan makna yang tidak terkait dengan waktu, telah, sedang, akan datang, maka kata tersebut termasuk isim. Karena tidak dibatasi dengan waktu, maka isim termasuk kata yang paling banyak jenisnya. Beberapa contoh kata yang termasuk jenis isim, seperti nama orang. Contohnya Zaid, Zaidun. Lalu kata tunjuk, seperti hadza, yang berarti ini. Itu termasuk isim isyarah. Dan domir atau kata ganti, contohnya ana, saya. Apa sih tanda-tanda isim itu? Nah, tanda isim itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, didekati alif lam atau al. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam atau al merupakan isim. Contohnya al-kitabu, al-Qur'anu. Nah, masuk ke tanda yang kedua, yakni bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin, baik dhammatan, fathatan maupun kasrotan, sudah pasti itu isim. Contohnya kolamun, babun. Nah, tanda yang terakhir, bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut sudah pasti isim. Di antara huruf jar seperti ila dan min. Contohnya sirtu minal masjidi ilal baiti, yang berarti aku telah berjalan dari masjid ke rumah. Maka kata al-masjidi dan al-baiti merupakan isim. Pembagian isim. Isim terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah, yakni jumlah mufrad, jumlah tasniah, dan jamak. Dan yang kedua, isim berdasarkan jenis mudzakkar dan jenis muannas. Dan yang ketiga, isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan, yakni ma'rifah dan nakirah. Yang keempat, isim ditinjau dari keberterimaan tanwin, yakni munsharif dan ghairu munsharif. Dan yang terakhir, isim ditinjau dari perubahan akhir kata, yakni isim mufrad, isim mu'rab, dan isim mabni. Isim berdasarkan jumlah yang itu tadi terbagi menjadi 3 bagian, yakni isim mufrad, isim tasniah, dan isim jamak. Dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal kata tunggal dan kata jamak. Dalam bahasa Arab, selain dikenal kata tunggal dan kata jamak, juga dikenal kata ganda, yakni berdasarkan jumlah atau bilangan, yang dalam bahasa Arabnya adalah al-adad. Isim dibagi menjadi 3, yakni isim mufrad, al-ismu al-mufradu. Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya muslimatun, muslimun, kolamun, kitabun. Nah, itu adalah contoh dari kata tunggal. Dan isim tasniah, ini adalah suatu istilah yang agak sulit untuk ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Namun tidak demikian dengan bahasa Arab. Pada bahasa Arab ada istilah untuk bermakna 2. Jadi istilah jamak dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang lebih dari 1, akan tetapi lebih dari 2. Sesuatu yang bermakna 2 atau ganda disebut dengan tasniah atau musanna. Contohnya muslimatani, muslimani, muslimataini, muslimaini, dan kolamani, kitabani, atau kolamaini, kitabaini. Nah, itu contoh dari isim tasniah. Dan yang terakhir dalam isim berdasarkan jumlah, yakni jamak.
jamak dalam bahasa Arab itu terbagi lagi menjadi 3 jenis, yakni jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan taksir. Apa sih jamak mudzakkar salim? Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang mudzakkar. Contohnya muslimuna, muslimina, yang berarti keduanya memiliki arti orang-orang muslim ya. Yang kedua, jamak muannats salim, yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannats. Contohnya muslimatun, orang-orang muslimah ya. Dan yang ketiga, jamak taksir. Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Contohnya kutubun, aklamun. Nah, itu kan tidak beraturan dan itu termasuk jamak taksir. Masuk ke yang kedua, isim berdasarkan jenis, isim mudzakkar dan isim muannats. Nah, isim mudzakkar secara bahasa memiliki arti laki-laki. Secara istilah, isim mudzakkar adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. Semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf ta marbutah termasuk isim mudzakkar. Contoh isim mudzakkar, ya nama orang lah. Ahmad, Muhammad, Zaidun, Yusuf, Nuh, dan semualah nama yang laki-laki tanpa adanya tak marbutah. Nama benda contohnya kitabun, kolamun, saubun, misbahun. Nah, semua nama benda itu juga yang tidak ada yang atau tidak mengandung huruf tak marbutah. Yang kedua, isim muannats. Muannats secara bahasa memiliki arti wanita. Jadi isim muannats adalah kebalikan dari isim mudzakkar. Ya tentu istilah untuk semua isim yang masuk ke dalam jenis wanita. Semua nama wanita dan nama isim yang mengandung huruf tak marbutah adalah isim muannats. Contohnya nama wanita Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Dan masih banyak lagi yang mengandung tak marbutah tentunya. Nama benda contohnya madrasatun, jami'atun, mirwahatun. Selain kata yang mengandung huruf tak marbutah, ada juga kata yang tidak mengandung tak marbutah akan tetapi termasuk ke isim muannats. Seperti nama anggota tubuh kita yang berpasangan, ainun, yadun, udunun. Nah, seperti mata, telinga, dan tangan. Sebagian juga nama benda langit termasuk isim muannats seperti al-ard, syams, bumi dan matahari itu juga dianggap di dalam muannats. Isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan, isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, kata khusus isim ma'rifah adalah kata yang objek pembicaranya telah ditentukan. Nah, sebaliknya, kata umum atau isim nakirah adalah kata yang objek pembicaranya tidak ditentukan. Artinya mencakup semua kriteria yang masuk dalam cakupan pembicaraan. Misalkan contoh kalimat hada kitabun, ini adalah sebuah buku. Maka buku dalam kalimat ini masih umum karena tidak dijelaskan apakah ini buku matematika, buku fisika atau buku bahasa atau buku yang lainnya lah. Berbeda jika dikatakan hada kitabul arabiyah, ini adalah buku bahasa Arab, atau hada kitabun Zaidin, ini adalah bukunya Zaid. Maka dua contoh di atas termasuk kata khusus karena telah ditentukan objeknya. Contoh pertama telah ditentukan jenisnya dan contoh kedua telah ditentukan kepemilikannya. Nah, isim ma'rifah itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, dhamir, kata ganti. Seluruh dhamir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah. Nah, kalau ada yang tidak tahu, dhamir itu termasuk contohnya huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu semua termasuk ke dalam isim ma'rifah. Dan yang kedua isim alam, nama. Semua bentuk penamaan baik nama orang atau nama tempat termasuk isim ma'rifah. Contohnya Ahmad, Zaid, Aisyah, Fatimah, Makkah, Jakarta. Itu termasuk ke isim alam. Masuk ke isim alam. Dan yang ketiga isim isyarah, kata tunjuk. Yang kita kenal dalam bahasa Indonesia seperti ini dan itu. Dalam bahasa Arab kata tunjuk ada 6. Kata tunjuk ini mudzakkar, ya. Hadza, hadzani, haula'i. Nah, tunggal, ganda, dan jamak. Kata tunjuk ini untuk muannats, tunggal hadihi, ganda hatani, jamak haula'i. Kata tunjuk itu mudzakkar
Dzalika untuk tunggal, nikah untuk ganda, ulaika untuk jamak. Kata tunjuk itu yang berkhusus untuk muannas, tilka untuk tunggal, tanika ganda, ulaika untuk jamak. Nah, yang keempat, isim yang dilekati alif dan lam al. Semua kata dalam bahasa Arab yang dilekati oleh alif dan lam merupakan isim ma'rifah. Contohnya al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu. Nah, itu termasuk ke dalam isim yang dilekati alif dan lam. Dan yang kelima, isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul ada dua kelompok. Nah, isim mausul yang umum dan khusus. Isim mausul yang umum ada dua. Man siapa untuk lil akil, ma apa untuk lil ghairil akil. Dan yang kedua, isim mausul yang khusus ada 6 yang disesuaikan dengan jenis dan bilangan isim. Alladzi, alladhani, alladaini, alladina, allati, allatani atau allataini, allati. Nah, yang terakhir, isim yang diidofahkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat di atas. Nah, isim ditinjau dari keberteriaman tanwin, yakni isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Isim yang bisa bertanwin ini disebut dengan isim munsharif dan kebanyakan isim termasuk jenis ini. Contohnya masjidun masjid, babun pintu, zaidun zaid, ainun mata dan sebagainya. Berbanding terbalik dengan arti dari isim ghairu munsharif, yakni isim yang tidak boleh bertanwin. Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsharif juga tidak menerima harokat kasrah sekalipun didahului oleh huruf jar. Lalu apa saja sih isim yang tidak boleh bertanwin? Nah, yang pertama, seluruh nama wanita. Seluruh nama yang digunakan untuk wanita, baik yang diakhiri oleh tak marbutoh seperti Fatimah, Aisyah, Khadijah, maupun tidak diakhiri tak marbutoh seperti Zainab dan Maryam. Dan yang kedua, seluruh nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki dan diakhiri dengan tak marbutoh seperti Muawiyah, Usamah, Maisarah. Dan yang ketiga, seluruh nama yang berasal dari non Arab dan hurufnya lebih dari 3 huruf. Dan yang keempat, seluruh nama yang berakhiran alif dan nun seperti Marwan, Adnan, Usman. Dan yang kelima, seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il seperti Ahmadu, Yazidu. Nah, dan yang keenam, seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu seperti Zuhalu, Umaru. Nah, yang ketujuh, seluruh kata sifat yang mengikuti wazan fa'lanu. Dan yang ke-8, seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu seperti contohnya ahmaru, ahdaru, aswadu, azraku, abiyadu dan sebagainya. Dan yang ke-9, seluruh kata yang mengikuti pola sighat muntahal jumu'. Sighat muntahal jumu' adalah salah satu bentuk jamak dengan pola-pola khas seperti mafa'ilu, fawa'ilu, afa'ilu dan sebagainya. Dan yang terakhir, semua kata yang diakhiri alif ta'nis maksurah dan mamdudah. Alif ta'nis adalah alif yang menjadi ciri mu'annas dan dari suatu kata, misalkan ahdaru adalah bentuk mudzakkar. Bentuk mu'annasnya adalah dengan diubah ke pola alif ta'nis mamdudah menjadi hadra'u. Nah, itu adalah contoh beberapa kelompok isim yang tidak boleh bertanwin. Isim ditinjau dari perubahan akhir kata, yakni isim mu'rab dan isim mabni. Ada kata yang harokat terakhirnya berubah-ubah seiring dengan perbedaan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Ada juga kata yang harokat akhirnya tetap akan tetapi hurufnya yang berubah. Sebagian lagi ada yang harokat terakhir maupun huruf terakhirnya tidak berubah sama sekali, karena bila ditinjau dari keadaan akhir kata ini, yakni isim dibagi menjadi 2 bagian, mu'rab dan mabni. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir kata seiring perbedaan kedudukan kata tersebut. Contohnya lafal Allah yang telah kami sebutkan sebelumnya. Lafal Allah bisa berubah pada harokat dhammah, fathah maupun kasrah tergantung kedudukannya dalam kalimat. Mu'rab sendiri ada 2, yakni berubah harokat dan berubah huruf. Ada kata yang berubahnya dari sisi harokatnya. Kelompok kata yang termasuk jenis ini ada 3, isim mu'rab, isim mufrad, isim mufrad, jamak taksir, dan yang terakhir jamak muannas salim. Ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda dalam kalimat, maka berubah adalah harokatnya.
Contohnya isim mufrad rofa dari isim mufrad. Ja'a rojulun berubah menjadi jamak taksir. Ja'a rijalun berubah menjadi jamak muannas salim. Ja'at al-muslimatun. Contohnya itu ya. Nah, yang kedua berubah huruf. Kelompok kata ini yang berubah bukan harokatnya, melainkan hurufnya. Kelompok kata yang termasuk jenis ini adalah tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan isim-isim yang 5. Maksud dari isim-isim yang 5 adalah istilah untuk 5 isim memiliki perubahan akhir kata yang berbeda-beda dengan isim yang lain. Ya. Contohnya untuk isim tasniyah, rafa, ja'a muslimani, nasabnya ra'aitu muslimaini, jar marartu bi muslimaini. Nah, jamak mudzakkar salim contohnya rafa, ja'a muslimuna, nasab, ra'aitu muslimina, jar marartu bi muslimina. Dan isim yang 5 tadi rafa, ja'a ahuka, nasab, ra'aitu ahoka, jar marartu bi akhika. Nah, itu adalah contoh-contoh dari mu'rab. Nah, isim tetap atau disebut mabni, isim mabni adalah lawan dari mu'rab. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya bentuknya akan tetap selalu seperti itu. Contoh kata yang masuk kelompok kata ini adalah isim isyarah, kata tunjuk. Misalkan kata hadihi, bentuknya akan seperti selamanya apapun kedudukannya. Tidak mungkin berubah menjadi hadihu atau hadiha. Nah, itu tadi penjelasan dari pengenalan isim dari saya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.